Hai, bertemu lagi dengan aku Syul. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries ya. Pesan penting untuk kamu di bulan Oktober 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya guys, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini cuma bagian dari general reading, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aries. Kalau bisa, kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat dari energi kartunya untuk sang Aries ya. Pesan penting yang ingin semesta sampaikan untuk kamu di bulan Oktober 2021. Kira-kira tentang apa sih? Beri saya 10 kartu untuk Aries. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertamanya ada Three of Wands, ada Eight of Wands, ada The Hermit, Two of Pentacles, Five of Pentacles, Four of Cups, Nine of Pentacles, 3 lagi, Ace of Wands, Six of Cups. Oke, Ace of Pentacles, thank you untuk kartunya. Ini bottom of the decknya ya, Aries. Pesan penting untuk kamu di bulan Oktober 2021. Di sini kalau saya lihat dari energi kartunya, saya ngelihat memang sepertinya diri kamu itu sudah capek ya di pekerjaan kamu yang sekarang, atau dimana kalau kamu punya usaha atau bisnis, kamu sudah capek di bisnis kamu yang saat ini. Nah, kalau ini terkait dengan karir, pekerjaan ya, dimana kamu bekerja ya, bukan berbisnis, ini lebih ke arah sih memang gaji yang kamu dapat itu sudah lumayan cukup besar ya Aries. Cuma entah kenapa kamu merasa di sini tuh kayak kamu itu kerja tapi dikerjain. Paham nggak? Kerja dikerjain. Ya masa nggak paham? Aturan kamu kerja apa? Kok jadi bercabang? Kebanyakan kayak gitu. Paham nggak? Aku juga dulu kerja loh. Sama, aku kerja. Gajinya sekian. Harusnya kerjaan aku yang cuma ini, ternyata aku punya kerjaan sampingan bantuin pekerjaan yang lain. Gaji dinaikin? Tentu tidak. Nah ini sama seperti diri kamu Aries. Kamu bekerja misalnya, taruhlah contohnya pekerjaan kamu seorang HRD ya, contohnya ini mah ya penggambaran supaya kalian itu tidak bingung. Nah ternyata kamu seorang HRD, terus merambat pekerjaan kamu menjadi seksi direktur ya, sekretaris direktur ya bisa, atau dimana ternyata kamu ngurusin pajak juga, accounting juga, audit juga. Nah di situ jadi memang yang kamu terima gajinya itu nggak sesuai, memang gede, tapi gedenya itu cuma gaji ibarat kata satu kerjaan aja, bukan gaji yang berhambat-rambat kayak begini ya. Itu memang perusahaan yang kamu tempati memang keterlaluan.
Atau dimana mungkin kamu seorang sales, kan kalau sales ada hitung-hitungan ya. Misalnya kalau kita kerja itu kan kayak bawa mobil ya, contohnya ya, kan angkut-angkut barang seperti demikian. Mungkin aja ternyata gaji kamu besar, tapi besarnya itu ternyata itu udah akumulasi semuanya. Dimana kalau misalnya kamu disuruh ke tempat perusahaan A, perusahaan B, toko A atau toko B, toko C, itu dari gaji kamu itu ya itu aja yang dikeluarin. Ibarat kata perusahaan nggak ngasih insentif lebih buat nambahin ya. Jadi mungkin harusnya kalau di lingkungan dekat-dekat situ ya kamu masih it's okay, mungkin aja kamu jadi di luar wilayah tersebut, yang dimana sekali perjalanan itu bisa 500 sampai 1 juta ya, kan ada yang kayak gitu sales, terus tahu saya. Misalnya contohnya kamu kerja di Bandung, ternyata kamu harus pergi ke Bogor ya, ternyata kamu harus pergi ke Jakarta, ternyata kamu harus pergi ke Depok atau ke Surabaya, kan jauh banget ya Surabaya. Nah itu maksud contohnya begitu ya, jadi kerja tapi dikerjain. Nah begitupun juga dengan kalian yang punya bisnis ya, dikerjain begini. Kalau yang punya bisnis sih ini lebih ke arah usaha kamu cukup oke sebetulnya, cuman memang saya ngelihat beberapa memang sepertinya ya, kalau yang punya bisnis atau usaha ini lebih kayak dikerjain orang aja sih ya. Mungkin ya dari bumbu-bumbu mulut, kan ada yang kayak gitu ya, bumbu mulut misalnya kayak restoran kamu nggak bersih, makanan kamu nggak bersih, oh pakai ini loh minyaknya, dagingnya ini loh nggak halal, kan ada yang kayak gitu guys ya. Atau mungkin oh dia jual baju tapi baju curian, kan ada yang kayak gitu banyak banget. Jadi lebih kayak dikerjaannya itu lewat mulut oleh orang-orang yang memang tidak suka melihat bisnis kamu itu maju ya. Jadi di sini penggambarannya ya untuk kamu Aries, sebetulnya upah, pemasukan, rezeki yang kamu terima itu sebetulnya cukup besar, tapi yaitu bagi kamu yang bekerja ini tidak sesuai karena kamu kerja double ya. Atau mungkin kamu sales yang tadi aku ceritain, atau dimana kamu punya bisnis ya. Dan di sini kayak kamu ini lagi, kalau kata orang tuh ketar-ketir ya, karena banyak banget ibarat kata gosip miring, gosip yang tidak sedap terkait dengan bisnis kamu ini ya. Jadi pesan pentingnya memang untuk kamu Aries dari semesta, memang sebaiknya pertama kalau kamu kerja harus pindah ya, karena perusahaan ini saya lihat bukan orangnya sih, tapi kayaknya memang dari perusahaannya itu kayaknya kurang gimana ya, kurang bisa memanajemen karyawannya dengan baik ya, alias aku ngelihatnya itu mereka itu lebih senang memanfaatkan karyawan tapi diberi dengan gaji itu pas-pasan, atau mungkin mempius tenaga karyawan yaitu diberi gaji cuma sekian aja, memang besar tapi kerjaan satu bukan kerjaan yang double. Nah maksud aku begitu ya. Begitupun pesan pentingnya untuk kamu yang sedang punya bisnis ya, kamu harus hati-hati dengan saingan-saingan kamu, karena saingan kamu ini memang saya akui banyak pakai cara licik ya. Ingat ya, saingan ini bukan hanya dari saingan yang jenis usahanya sama kayak kita, terkadang memang ada betul dari jenis usaha yang lain. Misalnya kamu toko baju, ternyata yang benci sama kamu itu dari toko sarung, atau mungkin dari toko kain ya, atau mungkin toko baju anak-anak ya. Jadi kadang-kadang tuh suka kayak gitu ya. Jadi Aries di situ sebetulnya kalau kamu bertanya dengan rezeki kamu ke depan, rezeki kamu tuh tetap bagus sih, meskipun kamu pindah kerja pun rezeki kamu bagus. Cuma ya itu entah kenapa kamu itu selalu apes dengan yang perusahaannya doang. Gaji kamu gede memang, selalu baik, cuma itu kamu ketemu perusahaan itu yang menurut saya kinerja untuk karirnya itu tidak ada, nggak bagus, nggak ada untuk kalau orang-orang itu kayak ada jenjang karir ya, naik level semacam itu, kurang ada ya. Itu apesnya kamu di situ, gajinya oke tapi apesnya di situ. Kalau enggak ya kerjaan double lah, inilah itulah, jadi yang ngebuat kamu itu banyak tekanan dalam kerjaan. So Aries, semangat buat kamu ya, pelan-pelan cari perusahaan. Itu aja, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku.
Bye.